Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan nikmatnya sehingga kita dapat melakukan presentasi dengan memenuhi tugas ekonometrika 1. Baiklah, langsung saja. Perkenalkan, nama saya Dinda Analisa dengan NIM 220600109 dan teman-teman saya Saya Asfi Raihani dengan NIM 22060103. Saya Aufra Ufiana dengan NIM 22060104. Saya Bayhaki Hakim dengan NIM 22060105. Saya Damar Pamungkas dengan NIM 22060106. Baiklah, langsung saja kepada penjelasan materi yang dimulai oleh Bayhaki Hakim. Kepada Hakim disilahkan. Penjelasan materi. Kovarian sampel. Kovarian sampel adalah ukuran keterkaitan antara dua buah variabel. Misalnya kita memiliki dua buah variabel, yaitu variabel pertumbuhan ekonomi Indonesia yang diukur dalam harga konstan tahun 2000 dan tingkat inflasi tahunan. Statistik kovarian sampel adalah ukuran untuk keterkaitan antara kedua data hasil observasi yang kita lakukan. Di bawah ini, di layar ini adalah contoh dari rumus kovarian. Rumus tersebut adalah rumus untuk menghitung kovarian antara dua variabel X dan Y. Kovarian merupakan ukuran statistik yang mengindikasikan sejauh mana dua variabel bergerak bersama-sama. Rumus tersebut dapat diuraikan seperti rumus yang ditampilkan. Rumus tersebut merupakan bentuk umum untuk menghitung kovarian, di mana X, I adalah nilai dari variabel X pada observasi KI. YI adalah nilai dari variabel Y pada observasi KI. Bar X adalah rata-rata dari seluruh nilai X. Bar Y adalah rata-rata dari seluruh nilai Y. Dan N adalah jumlah total observasi. Rumus ini menghitung perbedaan antara setiap nilai X dan Y dengan rata-rata mereka masing-masing. Kemudian mengalihkan perbedaan-perbedaan tersebut dan akhirnya mengambil rata-rata dari produk tersebut. Pada rumus kedua, seperti yang terlihat pada gambar, rumus ini menyederhanakan perhitungan kovarian dengan menggunakan penjumlahan sigma dan menunjukkan bahwa kovarian adalah rata-rata dari produk dari deviasi X dan Y dari rata-rata mereka masing-masing. Perhatikan bahwa nilai kovarian bisa positif, negatif, atau nol, tergantung arah hubungan antara variabel X dan Y. Positif kovariansi menunjukkan bahwa kenaikan dalam satu variabel cenderung disertai dengan kenaikan variabel lainnya. Sedangkan negatif kovariansi menunjukkan bahwa kenaikan dalam satu variabel cenderung disertai dengan penurunan dalam variabel lainnya. Tahapan dalam menghitung kovarian. Pertama, kita lakukan dengan menghitung rata-rata dari masing-masing variabel, yaitu rata-rata pertumbuhan ekonomi dan rata-rata inflasi dalam periode sampel, yaitu 1982 sampai 2009. Pada kolom keempat, kita mengurangkan nilai observasi pertumbuhan ekonomi pada masing-masing tahun dengan nilai rata-rata yang kita hitung pada tahapan pertama.
Selanjutnya, hal yang sama juga kita lakukan untuk tingkat inflasi pada masing-masing tahun. Tahapan selanjutnya adalah menghitung perkalian antara nilai pada kolom keempat dengan kolom kelima. Terakhir, untuk memperoleh nilai kovarian pertumbuhan ekonomi dengan tingkat inflasi, kita bisa menghitung rata-rata dari kolom kelima, yang dalam hal ini adalah sebesar min 45,32. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Hakim. Selanjutnya, pembacaan materi kedua akan dibacakan oleh Asfi. Kepada Asfi, dipersilahkan. Penjelasan. Interpretasi yang kita peroleh dari nilai kovarian yang negatif adalah terdapat variasi bersama yang bersifat saling bertolak belakang antara kedua variabel. Dengan kata lain, pada saat ini inflasi tinggi, maka kondisi data pertumbuhan ekonomi relatif rendah. Sebaliknya, jika kita memperoleh nilai kovarian yang positif, maka pergerakan data antara kedua variabel tersebut secara rata-rata akan searah. Dalam kasus kovarian pertumbuhan ekonomi dengan inflasi, hasilnya menunjukkan adanya keterkaitan negatif antara inflasi dengan pertumbuhan ekonomi. Sifat-sifat kovarian. 1. Aturan kovarian jika Y sama dengan F ditambah W, cov X, Y sama dengan cov X, Y ditambah cov X sama dengan W. Jika suatu variabel Y adalah hasil dari penjumlahan dua variabel lain, F dan W, maka kovarian antara X dan Y sama dengan jumlah kovarian antara X dan F dengan kovarian antara X dan W. Nomor 2. Nomor 3. Aturan kovarian 3, jika Y sama dengan B dan B adalah sebuah konstanta, maka cov X, Y sama dengan 0. Ini berarti tidak ada keterkaitan antara X dan Y jika Y adalah sebuah konstanta. Next. Kovarian populasi. Jika Y dan X adalah sebuah variabel acak atau random, harapan atau ekspektasi terhadap nilai perkalian dari simpangan terhadap rata-rata untuk masing-masing variabel tersebut didefinisikan sebagai kovarian populasi. Dalam istilah yang lebih sederhana, kovarian populasi adalah ukuran dari bagaimana dua variabel acak berfluktuasi bersama. Jika nilai kovarian populasi positif, itu menunjukkan bahwa ketika suatu variabel di atas atau di bawah rata-ratanya, cenderung demikian juga untuk variabel lainnya. Sebaliknya, jika nilai kovarian populasi negatif, itu menunjukkan bahwa ketika satu variabel di atas rata-ratanya, variabel lainnya cenderung berada di bawah rata-ratanya. Dan sebaliknya, jika kovarian populasi mendekati 0, itu menunjukkan bahwa tidak ada keterkaitan linear antara kedua variabel. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, pembacaan materi selanjutnya akan dibacakan oleh Damar. Kepada Damar dipersilakan. Ofra, bisa dikirim ulang materi Ofra?
Jika Y dan X adalah sebuah variabel acak atau random, harapan atau ekspektasi terhadap nilai perkalian dari simpangan terhadap rata-rata untuk masing-masing variabel tersebut didefinisikan sebagai kovarian populasi. Secara matematis dapat kita tuliskan sebagai berikut. Varian sampel adalah estimasi dari varian populasi yang diperoleh dari sampel data yang diambil dari populasi tertentu. Ini adalah ukuran statistik yang digunakan untuk mengevaluasi sebaran atau variasi titik data dalam sampel. Secara matematis, varian sampel dihitung dengan mengambil rata-rata dari kuadrat selisih antara setiap titik data dalam sampel dengan rata-rata sampel. Kemudian hasilnya dibagi dengan jumlah observasi dikurang 1. N dikurang 1 di mana N adalah ukuran sampel. Tujuan varian sampel dalam ekonometrika adalah memberikan perkiraan yang akurat tentang sebaran data dalam populasi. Berdasarkan sampel data yang tersedia dalam dilakukan dalam konteks ekonometrika, di mana analisis regresi dan estimasi parameter model ekonomi dilakukan, varian sampel memiliki beberapa tujuan penting. Yang pertama, estimasi varian populasi. Varian sampel digunakan sebagai perkiraan atau estimasi dari varian populasi, karena seringkali tidak mungkin atau tidak praktis untuk mengumpulkan data dari seluruh populasi. Kita menggunakan sampel sebagai representasi dari populasi. Varian sampel membantu kita untuk membuat perkiraan tentang seberapa bervariasinya populasi yang sebenarnya. Pengukuran ketidakpastian dalam analisis ekonometrik penting untuk memahami tingkat ketidakpastian dalam estimasi parameter model. Varian sampel adalah salah satu alat yang digunakan untuk mengukur ketidakpastian ini. Semakin tinggi varian sampel, semakin besar ketidakpastian dalam estimasi parameter model. Evaluasi keakuratan model dalam proses permodelan ekonometrik penting untuk mengevaluasi keakuratan model yang dibangun. Varian sampel membantu dalam mengukur seberapa baik model dapat menjelaskan variasi dalam data. Jika varian sampel rendah, ini menunjukkan bahwa model mampu menjelaskan sebagian besar variasi dalam data sampel. Tujuan terakhirnya pembanding model. Varian sampel juga digunakan untuk membandingkan kinerja model yang berbeda. Model yang memiliki varian sampel lebih rendah cenderung lebih disukai karena menunjukkan bahwa model tersebut dapat memberikan estimasi yang lebih stabil dan akurat. Dengan demikian, varian sampel memainkan peran penting dalam ekonometrika dengan memberikan informasi tentang ketidakpastian dalam estimasi, evaluasi model, dan pembandingan model. Ini membantu para peneliti dan praktisi ekonometrika dalam membuat keputusan yang lebih baik berdasarkan analisis data yang mereka lakukan. N adalah ukuran sampel, yaitu jumlah observasi atau titik data dalam sampel. X adalah rata-rata sampel yang dihitung dengan menjumlahkan semua nilai dalam sampel dan kemudian membaginya dengan jumlah observasi. XI adalah selisih antara nilai individu dalam sampel X dan rata-rata sampel X. Var X adalah simbol yang menunjukkan varian sampel, yaitu ukuran statistik yang mengukur sebaran atau variasi titik dalam data sampel.
Jadi, secara keseluruhan, rumus tersebut menghitung varian sampel dengan mengambil rata-rata kuadrat dari selisih antara setiap nilai individu dalam sampel dengan rata-rata sampel. Ini memberikan perkiraan tentang seberapa jauh titik data dalam sampel tersebar dari nilai rata-rata sampel, yang merupakan informasi penting dalam analisis statistik dan ekonometrika. Baiklah, Selanjutnya, materi selanjutnya akan saya lanjutkan. Hal yang perlu kita perhatikan dalam memahami konsep varian sampel. Yang pertama, hasil estimasi varian dengan menggunakan formulasi tersebut akan bias untuk sampel yang ukurannya kecil atau terlalu sedikit observasi. Dengan demikian, maka hasil estimasi sampel varian akan tidak sesuai dengan terlalu sedikit saat pengambilan sampel. Yang kedua, tidak ada kesepakatan dari para ahli ekonometrika dan statistik untuk simbol varian. Sehingga seringkali berbeda antara satu buku teks dengan buku teks yang lain. Sejauh yang kami ketahui, sebagian besar buku teks menggunakan notasi S kuadrat, dan sehingga untuk mengatasi masalah notasi ini, dalam penulisan simbol, untuk varian sampel kami menggunakan notasi var X. Selanjutnya, aturan varian. Beberapa aturan varian sebagai yang pertama, jika Y sama dengan V tambah W, maka var Y sama dengan var V dan var W ditambah 2 cov V W. Yang mana aturan pertama ini adalah aturan yang menjelaskan bahwa varian sebuah variabel Y yang merupakan penjumlahan dari dua buah variabel, yaitu variabel F dan variabel W. Maka, varian dari variabel Y tersebut adalah penjumlahan dari variabel masing-masing variabel pembentukannya, ditambah kovarian di antara kedua variabel tersebut. Selanjutnya, jika variabel F dan variabel W saling lepas atau independen, maka kovarian kedua variabel tersebut adalah 0. Dengan demikian, variabel Y untuk kasus tersebut hanya akan penjumlahan varian kedua variabel pembentukannya. Aturan kedua, jika Y sama dengan BZ, di mana B adalah konstan, maka var Y sama dengan B2 var Z. Dalam kurung Z. Aturan kedua ini cukup mudah dipahami dan bisa langsung kita aplikasikan saat diperlukan. Aturan ketiga, jika Y sama dengan B, di mana B adalah sebuah konstan, maka variabel Y sama dengan 0. Untuk aturan keempat, jika Y sama dengan V tambah B, F tambah B, dan B merupakan sebuah konstan, maka varian Y sama dengan varian F. FV. Baiklah, materi selanjutnya. Koefisien korelasi adalah salah satu metode dalam teknik analisis korelasi yang bertujuan untuk mendapatkan nilai kekuatan hubungan antara variabel X dan Y. Koefisien ini memiliki kemampuan untuk mengukur keterkaitan antara variabel yang lebih baik dibanding dengan kovarian. Setelah memahami koefisien korelasi tersebut, selanjutnya di materi berikutnya kami akan memperkenalkan pembaca
pada analisis regresi yang merupakan pokok bahasa utama ekonometrika sebagai alat bisnis menganalisis hubungan antara variabel yang telah kami pelajari dan kami kaji dalam ilmu ekonomi dan bisnis. Baiklah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Dinda. Selanjutnya, koefisien korelasi sampel dari dua buah variabel didefinisikan sebagai berikut. Rxy sama dengan kovarian xy per akar varian x varian y. Yaitu koefisien korelasi antara variabel y dengan variabel x, sebagaimana kovarian juga bisa dihitung berdasarkan kondisi di populasi maupun dalam kondisi di sampel. Mengingat sebagian besar data yang digunakan adalah data sampel, maka koefisien korelasi sampel dari dua buah variabel didefinisikan sebagai berikut. Next. Berdasarkan persamaan di atas, maka kita akan memperoleh bentuk lain dari rumus koefisien korelasi dengan cara mensubstitusikan rumus kovarian dan varian ke dalam definisi koefisien korelasi, sebagaimana kita tuliskan dalam persamaan sebagai berikut. Next. Baiklah, penjelasannya yaitu persamaan tersebut menyatakan bahwa jika terdapat korelasi positif yang sempurna antara kedua variabel, maka berdasarkan sifat kovarian dan varian yang sudah kita pelajari sebelumnya, nilai koefisien korelasi akan sebesar 1. Jika sebaliknya, terdapat korelasi yang sempurna yang negatif antara X dan Y, maka nilai koefisien korelasi akan 0. Selanjutnya, jika kovarian X dan Y akan sama dengan 0, sehingga koefisien korelasinya akan memiliki nilai 0. Sehingga koefisien korelasinya akan berdasarkan hasil ini mengidentifikasikan bahwa semakin erat hubungan antara variabel X dengan variabel Y, maka koefisien korelasinya akan mendekati 1 jika hubungan antara X dan Y positif. Sebaliknya, jika hubungan antara X dan Y negatif, maka semakin erat hubungan antara X dengan Y, nilainya akan semakin mendekati min 1. Selanjutnya, next, pada bagian kesimpulan dari materi, yaitu kovarian, varian, dan korelasi. Materi ini membahas konsep dan perhitungan kovarian, varian, dan koefisien korelasi sebagai alat untuk mengukur keterkaitan antara dua variabel dalam statistik ekonomi dan bisnis. Kovarian dan varian sampel dilengkapi dengan contoh perhitungan menggunakan data pertumbuhan ekonomi dan tingkat inflasi Indonesia, yaitu menjelaskan langkah-langkah menghitung kovarian dan varian sampel serta interpretasi hasilnya. Sifat-sifat aturan kovarian dan varian, yaitu menjelaskan aturan-aturan dan sifat-sifat kovarian serta varian, seperti aturan penjumlahan, perkalian dengan konstanta, dan sifat-sifat khususnya dalam konteks sampel. Dan yang terakhir, koefisien korelasi, menguraikan koefisien korelasi sebagai ukuran keterkaitan yang lebih baik daripada kovarian. Dengan contohnya yaitu perhitungan menggunakan data inflasi dan pertumbuhan ekonomi Indonesia, serta interpretasi hasilnya. Baiklah, sekian penjelasan materi dari saya. Maka berakhir pula presentasi kita pada hari ini. Kurang dan salahnya saya mohon maaf. Dan saya dan teman-teman saya mengucapkan terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.